Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya Rica Lantang. Kementerian Dalam Negeri menggelar peringatan ke-25 Hari Otonomi Daerah Senin 26 April 2021. Kegiatan yang digelar secara virtual ini turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan Hari Otonomi Daerah harus menjadi momentum peningkatan pelayanan publik. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka peringatan ke-25 Hari Otonomi Daerah secara virtual. Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan Indonesia maju. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, di era saat ini, kepala daerah dituntut harus mengubah paradigma dengan selalu menghadirkan inovasi, terutama berbasis teknologi dan informasi. Menurut Ma'ruf Amin, dalam menjalankan otonomi daerah agar berkualitas, dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif, yaitu pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi secara cepat dan tepat dalam bertindak. Pemimpin adaptif berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan keadaan. Saya juga menilai peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Secara filosofis, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan layanan pada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Dan pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kehadiran Wakil Presiden menegaskan kembali pentingnya otonomi daerah. Maka acara peringatan dilaksanakan pada hari Senin ini, tanggal 26 April. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996, tanggal 7 Februari 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema membangun semangat kerja dan meningkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat yang sehat, ekonomi daerah yang bangkit, dan Indonesia yang maju. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden. Di tengah kesibukan Bapak telah berkenan untuk hadir dan akan memberikan pengarahan serta sekaligus membuka resmi peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021. Kehadiran Bapak Wakil Presiden Indonesia pada acara ini menegaskan kembali pentingnya otonomi daerah. Keberagaman yang dibalut dalam bingkai otonomi daerah tentu menjadi modal besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga berharap peringatan ke-25 Hari Otonomi Daerah tidak hanya ajang seremonial belaka. Menurut Tito,
Peringatan OTDA ini bisa menjadi momentum perbaikan pelaksanaan sistem desentralisasi demi mewujudkan daerah yang mandiri untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, Mendagri meminta kebijakan dalam penanganan pandemi paralel dan dilakukan simultan. Saya berharap bahwa acara ini tidak sekedar hanya acara seremonial, ritual. Artinya dilaksanakan rutin, tahunan belaka, tapi sebetulnya mengandung makna yang sangat dalam yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Cara inilah untuk kepentingan bangsa, perjalanan bangsa ke depan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara bangsa, nation state. Suatu negara bangsa memiliki tujuan untuk pencapaian menjadi nation state. Seorang filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, yang membuat teori tentang pembentukan negara, bahwa negara dibentuk salah satunya adalah untuk menciptakan masyarakatnya, rakyatnya yang makmur dan sejahtera serta menciptakan rasa keadilan. Tapi dalam perjalanan berikutnya, pembentukan negara tidak hanya sekedar untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan, tapi lebih dari itu, karena antar negara dengan adanya globalisasi saling mendominasi di tengah situasi politik internasional yang anarki karena tidak ada pemerintah dunia yang adalah pemerintah negara bangsa, maka antar negara saling mendominasi. Oleh karena itu setiap negara harus menjadi negara yang kuat, negara yang berpengaruh yang bisa mendominasi negara lain. Pembentukan negara sudah mengarah kepada bukan hanya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, tapi dalam konteks kompetisi internasional perlu menjadi suatu negara yang kuat dan berpengaruh. Pada kesempatan ini, Mendagri didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik meresmikan 3 sistem aplikasi layanan. Sistem Informasi Mutasi Daerah (SIMUDA), Sistem Elektronik Peraturan Daerah (EPerda), dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (CLPPD). Menurut Tito, aplikasi SIMUDA merupakan terobosan dan inovasi untuk PNS di seluruh tanah air dalam memudahkan proses mutasi antar daerah. Hanya melalui SIMUDA, PNS tidak perlu mendatangi kantor Kemendagri, cukup melalui aplikasi. Dari Jakarta, tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.